Dimas nopo rekaman. Wis. Paling jarak endi? Apa? Apa? Delok lur. Oh ya wis. Nah, sudah siap dimulai untuk pembelajaran dari Sudah, Pak. Terima kasih anak-anakku. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang materi pembelajaran. Namun sebelumnya anak-anak semangat ya hari ini ya. Ya, Pak. Ya. Sebelum dilanjutkan, anak-anak, marilah kita berdoa dulu. Untuk itu kepada Ananda Nafisa, mohon untuk memimpin berdoa. Dipersilahkan. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi dapat mempermudah atau melancarkan kita dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini anak-anak sudah ada yang belum datang ya. Ini sudah ada berapa anak-anak ini? Ada 6 ya. Coba ini nanti sambil menunggu pelajaran segera kita mulai saja ya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Anak-anak, sebelum melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, marilah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Namun pada kesempatan hari ini nanti yang menyanyi satu anak saja ya, biar tidak semerawut. Untuk itu kepada Mbak Hesti, nanti sekarang saya suruh menyanyi sesuai dengan video yang kami tampilkan. Sudah siap Mbak Esti? Sudah belum Mbak Esti? Kelihatan nih videonya? Sudah. Ya terima kasih. Mari kita menyanyikan Garuda Pancasila. Untuk Mbak Esti dipersilahkan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Mbak Esti atas menyanyinya untuk itu. Demikian tadi menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semoga menambah semangat kita dalam belajar. Anak-anak, untuk kesempatan pagi hari ini Pak Guru ingin melanjutkan pelajaran yang lalu. Nah, adapun untuk pelajaran pagi hari ini
nanti kita akan belajar materi kelas 3 semester 1, tema benda di sekitarku atau benda di sekitar kita. Adapun subtemanya aneka benda di sekitarku. Adapun pembelajarannya adalah pembelajaran yang ke-5. 5. Begitu anak-anak? Ya. Semangat anak-anak ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, anak-anak, mari Pak Guru bacakan dulu ya, tujuan pembelajaran. Coba perhatikan. Untuk yang pertama, untuk muatan bahasa Indonesia ya, dengan mengamati tayangan peserta didik dapat menjelaskan bahan pembentuk benda dengan tepat. Ya, selanjutnya, setelah menjelaskan bahan pembentuk benda, peserta didik dapat membandingkan sifat suatu benda dengan benar. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitarnya, peserta didik dapat menyajikan hasilnya ke dalam bagan sederhana dengan benar. Itu untuk tujuan muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk muatan PKN atau PPKN. Untuk muatan PPKN, setelah mengamati tayangan tentang musyawarah, peserta didik dapat menyebutkan sikap sering muncul saat musyawarah dengan benar. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi sikap dalam bermusyawarah, peserta didik dapat menyajikan pengalaman melakukan musyawarah dalam bentuk tulisan dengan benar. Selanjutnya untuk tujuan matematika, muatan matematika adalah setelah mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik gimana? Bisa didengar enggak anak-anak ini? Bisa, Pak. Oh ya. Coba saya ulang. Setelah mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan konversi satuan panjang dan mencari hubungan antar meter dan sentimeter dengan benar. Selanjutnya, setelah menjelaskan konversi satuan panjang, peserta didik membandingkan panjang suatu benda dengan menggunakan satuan sentimeter dan meter dengan benar. Nah, demikian anak-anak tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang akan kita pelajari bersama. Lah, untuk itu sebelum kita lanjutkan, coba mari kita lihat ya. Maaf, materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah benda yang ada di sekitar kita dan bahan pembentukannya. Yang kedua adalah sikap-sikap dalam musyawarah. Dan yang ketiga adalah konversi satuan panjang. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat untuk
Nah ini benda-benda di sekitar kita. Bisa dilihat anak-anak ini tayangan Pak Guru? Bisa, Pak. Bisa. Pak. Coba sebelum dilanjutkan ya. Ini ada apa ini kira-kira di benda-benda sekitar kita ini? Di ruangan rumah, gitu. Lah, ini ada perabot rumah tangga dan rumah. Anak-anak, untuk memperkenalkan lebih jelas, ini Pak Guru, coba lihat ini. Pak Guru membawa apa ini anak-anak ini? Gelas. Ini, Gelas. terus ini. Apa ini? Gelang. Gelang. Apanya? Gelang. Karet gelang. Terus ini kira-kira apa yang ini? Ini loh. Cermin. Cermin. Coba lagi terus ini. Sendok. Terus ini. Piring. Nah. Sudah melihat ya Pak Guru tadi memberikan gambar memberikan contoh alat atau benda yang ada di seputar kita. Coba ini bisa dilihat, bisa dibaca enggak ini gambarnya ini? Bisa. Tulisannya jelas tidak? Tidak. Gelas. Jelas atau tidak? Hah? Gelas. Oh, coba Mbak Ili Irmawati dibaca ini biar nanti temanmu memperhatikan atau mendengarkan. Iya, ketorat. Ini sudah kelihatan belum? Sudah saya? Pak. Sudah belum? Kelihatan. Hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar kita. Benda-benda tersebut dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Dari berbagai macam bahan dasar. Ada yang terbuat batu, kertas, plastik, logam kaca, dan karet. Terima kasih Mbak Eli Irmawati telah membacakan. Jadi benda-benda di sekitar kita itu banyak macamnya. Ya kan? Lah, adapun benda-benda tersebut itu ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari kertas, ada yang terbuat dari logam, plastik, kaca dan karet. Itu diantaranya. Sekarang dilanjutkan. Nih, benda terbuat dari logam. Coba perhatikan anak-anak. Ini gambar yang paling kanan ini apa ini? Sendok dan garpu. Terus sampingnya ini? Peralatan masak. Peralatan masak. Terus bawahnya ini apa ini? Nih. Kelihatan enggak nih? Ini loh. Tempat menjemur baju. Nih, tempat menjemur baju. Ini Kursi taman. kursi taman. Ada lagi ini? Ini apa ini? Handle pintu. Lah, kesemuanya ini adalah apa anak-anak? Benda-benda yang terbuat dari logam. Tentunya kamu di rumah sering menemui. Begitu ya anak-anak? Coba sekarang dilanjut. Nih. Lah, tadi kalau Pak Guru sudah menjelaskan tentang peralatan yang ada di tempat kita, tadi bermacam-macam dari bahan dasarnya, terus tadi ada namanya, ya kan? Ya kan? Katakanlah tadi ada tempat penjemuran,
ya kan? Lah, sekarang ini bahan-bahan yang dari logam. Coba sekarang Mbak Nafisa, coba sifat benda dari logam bisa dibacakan biar yang lainnya memperhatikan. Sifat benda dari logam. 1. Kuat dan bersifat keras. 2. Tidak menyerap air. 3. Tidak mudah terbakar api. 4. Penghantar panas yang baik. Terima kasih. Coba yang lain yang belum saya panggil namanya untuk di-mute dulu biar suaranya tidak ngeback. Terima kasih Mbak Nafisa yang telah membacakan. Jadi sifat benda yang dari logam itu kuat, terus dan keras. Yang kedua, tidak menyerap air. Yang ketiga, tidak mudah terbakar. Yang keempat adalah penghantar panas. Begitu anak-anak? Selanjutnya, sekarang dilanjut. Nih, tadi kalau benda yang terbuat dari logam, sekarang yang terbuat dari kayu. Coba lihat anak-anak, ini kita gambar apa saja, ayo. Kursi. Ada gambar kursi, apalagi? Lemari. Tempat tidur. Pensil kayu. Apalagi? Ada pensil, ada tempat tidur, ada pintu, ada meja, ada almari, ada kursi. Begitu. Ini bahannya dari kayu, ternyata bisa dibuat menjadi bermacam-macam produk. Nah, sekarang lihat selanjutnya benda yang terbuat dari kayu. Coba temannya Mas Handaru Arya Satya, coba dibacakan sifat benda yang terbuat dari kayu. Benda terbuat dari kayu. 1. Bersifat keras dan kuat. 2. Bersifat isolator atau isolator adalah benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik atau dengan cepat. 3. Tidak tahan terhadap air sehingga mudah lapuk bila di tempat yang basah. 4. Mudah dibentuk. Terima kasih Mas Handaru telah membacakan. Jadi sifat benda dari kayu itu adalah yang pertama keras dan kuat. Contohnya ada meja, kursi, itu keras dan kuat, ya kan? Terus bersifat isolator. Coba Mbak Umi tadi apa? Isolator itu artinya? Mbak Umi ada enggak ini? Coba mic-nya dibunyikan dulu. Mic-nya dibunyikan dulu Mbak Umi. Coba isolator tadi apa? Ini mic-nya dibunyikan dulu. Coba. Benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik atau dengan cepat. Oh ya. Jadi kalau besok anak-anak itu ditanyakan isolator itu apa sih? Nah, Anda bisa menjawab. Nah, kalau bersifat isolator itu adalah tidak bisa menghantarkan panas dengan baik atau dengan cepat. Tuh. Coba kamu perhatikan, kalau kalau ibumu di rumah itu kalau memasak itu biasanya kalau memasak sayur biasanya ada gagangnya atau pegangannya. Nah, itu biasanya ada yang pakai
Irus bahasa Jawanya itu kan biasanya terbuat dari kayu atau bambu. Biasanya kayu. Ah, mengapa dibuat dari kayu? Biar apa? Tangannya tidak ikut panas. Gitu. Atau bisa dari plastik yang peralatan tadi, ya toh, sehingga tangannya tidak panas. Kalau pakai semua aluminium atau logam, kamu memasak sayur, gayunya kamu letakkan dalam sayur tersebut, nanti pegangannya akan panas, gayunya akan panas, sehingga tangannya ikut panas. Karena tadi kalau logam itu menghantar panas dengan baik, tapi kalau dari kayu ini sifatnya isolator atau tidak bisa menghantarkan panas. Begitu ya anak-anak. Kamu bisa mengamati di rumah, ya toh, yang kamu sepele, tapi kamu belum tahu mengapa kok diberi gagang. Nah, ternyata itu biar tidak panas. Selanjutnya tidak tahan terhadap air, mudah lapuk. Itu sifat kayu, ya toh. Makanya kalau kamu punya kursi, di rumah kalau udah selesai langsung kalau diteduhkan lagi, jangan dihujan-hujankan. Karena apa? Biar tidak cepat lapuk. Selanjutnya, untuk kayu itu dapat dibentuk, ya kan? Macam-macam. Ada tadi bentuknya lemari, kursi, meja, mainan anak, replika mobil-mobilan, dan lain sebagainya. Anak-anak, selanjutnya ini benda yang terbuat dari plastik. Coba ini gambar apa, Nana? Benda yang terbuat dari plastik? Kantong plastik. Ada di tempat sampah rak plastik. Oke, bagus anak-anak. Nah, kita di rumah setiap hari itu hampir menemukan atau selalu berhubungan dengan benda-benda ini. Kantong plastik, ember, gayung, kursi, tempat sampah, rak plastik. Nah, rak plastik untuk menyimpan sepatu, gayung untuk mandi, ember untuk ambil air, ya, tempat sampah untuk tempat sampah, dan seterusnya. Nah, ini dari bahan plastik bisa dibuat berbagai macam bentuk benda yang dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Coba anak-anak sekarang lihat selanjutnya. Sifat benda yang terbuat dari plastik. Sekarang Mas Anung coba dibaca nih. Benda yang terbuat dari plastik tidak mudah menyerap air, ringan dan tidak mudah pecah, bersifat isolator, mudah dibentuk. Terima kasih. Nih, inilah sifat plastik. Tidak mudah menyerap air. Makanya kalau kamu itu pas waktu musim hujan biasanya pakai mantol atau jas hujan, itu tidak bisa menyerap air. Ya kan? Ringan dan tidak mudah pecah. Ringan. Dibawa kemana-mana, embernya juga tidak berat seperti kalau logam. Bersifat isolator. Tadi ya. Menghambat. Terus mudah dibentuk. Tapi begini anak-anak yang diperhatikan, yang dimaksud dibentuk ini, kamu jangan berlatih di rumah. Terus kamu buat mudah dibentuk di sini, plastik dipanaskan dengan suhu tertentu. Nah, dalam suatu pabrik, ya toh. Terus nanti bisa dibentuk, dicetak dengan cetakan, bisa dibuat kursi, ember. Jangan kamu di rumah
ambil plastik kresek, terus kamu panaskan, terus kamu bentuk seperti plastisin. Nanti tanganmu yang apa? Yang sakit, lengket, melempung bahasa Jawanya. Yang dimaksud dibentuk itu dengan peralatan tertentu, dibentuk di pabrik. Soalnya anak-anak biasa ingin mencoba. Coba kok Pak Guru pernah mengatakan bisa dibentuk, dipanaskan terus seperti plastisin. Nah nanti tanganmu yang sakit. Begitu ya. Segera tambahan. Selanjutnya sekarang yang terbuat dari kaca. Coba anak-anak kamu lihat ini gambar apa saja ini? Gelas, botol, gelas, kacamata, mangkok, kaca, jendela. Apa? Kaca jendela apa jendela kaca? Jendela. Jendela itu. Nah, daun pintu jendela yang di situ ada kacanya, ada cermin. Nah ini Mbak Esti kalau pas berhias pakai cermin ya kan Mbak Esti, umpamanya begitu. Mbak Umi juga udah cantik belum? Cantik. Nah, itu pakai cermin. Nah ini salah satu benda yang terbuat dari kaca. Ada cermin, gelas, mangkuk, kacamata. Nah, sekarang dilanjut. Benda yang terbuat dari kaca. Coba, yang belum baca siapa ini tadi ya? Hah? Coba Mbak Umi dibaca ini. Benda yang terbuat dari kaca. 1. Kuat dan tembus pandang. 2. Tahan panas. 3. Tidak menyerap air. 4. Mudah dibentuk bila dipanaskan. Terima kasih. Ini juga bisa dibuat bermacam-macam, ya toh. Ini dari kaca, ada mangkuk, ada apa ini? Tempat sup, ya toh. Ada piring. Nah, ini kuat. Tahan panas, tidak menyerap air dan mudah dibentuk. Tapi bentuknya di pabrik ya. Tuh. Coba anak-anak. Sekarang ini kita lihat selanjutnya. Ini benda yang terbuat dari kertas. Coba anak-anak. Apa saja anak-anak itu yang terbuat dari kertas? Buku, kertas, uang kertas, kalender, ada stop map, ada uang, ada tas, ada kardus, ada buku. Lah, semuanya itu terbuat dari apa anak-anak? Dari kertas. Nah, coba ini benda yang terbuat dari kertas sifatnya apa anak-anak? Menyerap air, mudah sobek. Nah, kalau kamu punya buku itu meletakkan jangan di yang tempat yang basah atau yang lembab biar tidak cepat rusak. Paham ya anak-anak? Oke. Selanjutnya ini gambar apa anak-anak ini? Nah, ini adalah apalagi? Nah, ini adalah benda-benda yang terbuat dari karet. Ada ban sepeda motor, ada perahu karet, ada sepatu karet, ada sarung tangan. Ini dari karet. Coba perhatikan. Benda yang terbuat dari karet. Coba dibaca Mbak Umi. Jangan tuh Mbak Umi. Coba dibaca Mbak Umi. Yuk. Mic-nya dihidupkan dulu. Mbak Umi. Ya, yuk. Benda terbuat dari karet. Kuat 1. Kuat lentur dan elastik. 2. Bersifat isolator. 3. Tidak tembus air.
4. Tidak tahan api, mudah meleleh bila dipanaskan. Terima kasih. Ya, ini adalah yang benda terbuat dari karet, kuat, lentur, dan elastis. Kedua, bersifat isolator, tidak tembus air, terus tidak tahan api atau mudah terbakar bila dipanaskan. Tapi setiap benda itu punya kelebihannya ya anak-anak. Kalau ini tidak tembus air, ya perahu karet itu mau diapakan kalau dalam air tidak akan apa-apa. Tapi kalau diletakkan di tempat panas, api leleh kan begitu. Begitu anak-anak? Ya, Pak. Oke. Selanjutnya ini berkaitan dengan bahasa Indonesia. Coba sekarang ini kira-kira apa ini? Lemari. Coba sekarang Mas Handaru, ini dibaca ini yang keras. Lemari bajuku sudah penuh. Aku bingung ingin membeli lemari yang terbuat dari apa. Aku akan mencoba musyawarah dengan keluargaku. Nah, terima kasih. Ini sudah melanjut pada pelajaran PKN. Ini lemari bajunya Mas Handar itu sudah penuh. Ya, dia bingung ingin membeli lemari yang terbuat dari apa. Mas Handaru ini berembuk dengan keluarganya atau bapak ibunya. Coba dilihat. Nah, ini contoh. Ini Mas Handaru, contohnya saja musyawarah dengan bapak dan ibunya ya ta. Coba sekarang Mas Anung. Coba Mas Anung bisa melihat ini pada slide ini. Mas Anung mana? Mas Anung? Gambarnya apa? Hah? Gambarnya. Yang dibaca tulisannya saja. Tulisan. Ini dibaca, bisa tidak? Kelihatan tidak? Tidak. Enggak ada. Yang lainnya kelihatan tidak ini gambarnya? Kelihatan. Kelihatan. Coba yang kelihatan punya siapa? Saya kelihatan. Saya Pak. Coba Mbak Esti dibaca Mbak Esti. Mana Mbak Esti? Gantian Mbak Esti mana? Saya kelihatan kok Pak. Oh kelihatan. Coba Mbak Esti mana nih Mbak Esti? Mbak Esti. Oh ya, sekarang dibaca musyawarah yang keras biar temannya tahu. Musyawarah merupakan salah satu pengalaman Pancasila ya. Ini sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan berwakilan. 2. Musyawarah dalam membicarakan sesuatu bersama-sama untuk mengambil keputusan. 3. Setiap orang boleh memberikan pendapatnya pada saat musyawarah agar dapat menjadi pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan dengan baik. 4. Musyawarah untuk merupakan kesetujuan. Oke. Tadi temanmu Esti telah membacakan anak-anak musyawarah. Jadi musyawarah itu berembuk. Ini merupakan pengamalan sila yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan perwakilan. Nah, dalam musyawarah itu membicarakan sesuatu secara bersama-sama. Ya toh? Nah, setiap orang itu boleh memberikan pendapatnya.
saat bermusyawarah. Nanti untuk bisa dipertimbangkan dengan baik. Namun pendapat tadi nanti mana yang disepakati bersama nanti yang menjadikan apa? Yang disetujui. Gitu nggih? Gitu. Nah, selanjutnya tadi sudah musyawarah, sekarang ini dalam musyawarah nih. Coba kelihatan tidak nih anak-anak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Coba Nafisa, Mbak Nafisa ini kelihatan tidak ini? Ini Bapak, Ibu, Kakak dan adik sedang apa namanya? Musyawarah dialog. Coba sekarang Mbak Nafisa dibaca ini, kelihatan tidak tulisannya? Kelihatan. Coba dibaca, yang lain perhatikan. Dalam bermusyawarah seseorang bebas mengutarakan pendapatnya, namun kita tidak boleh memaksakan pendapat kita karena dapat menimbulkan perpecahan. Hasil keputusan musyawarah tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak harus merasa diuntungkan juga. Keputusan musyawarah harus menampilkan rasa keadilan bagi semua peserta musyawarah. Terima kasih. Jadi dalam bermusyawarah itu semua orang bebas mengutarakan pendapatnya, namun tidak boleh memaksa pendapat kita. Ya toh? Hasil keputusan musyawarah itu harus apa? Menguntungkan semua pihak, harus adil. Ya toh? Bagi peserta musyawarah. Nah, ini kaitannya dengan muatan pelajaran PKN. Ya anak-anak. Terus selanjutnya anak-anak. Tadi kaitannya dengan bahan ya toh, yang ada di seputar kita sudah. Ini kaitan dengan musyawarah sudah. Sekarang ini anak-anak kaitannya dengan muatan pelajaran matematika. Ya anak-anak, perhatikan ya. Nih. Coba ini bisa dilihat tidak anak-anak ini? Tulisannya ini? Bisa. Belum ya, Pak. Oh, belum. Pak, belum. Yang bisa dilihat punyanya siapa ini? Saya, Pak. Oh, coba Mbak Estinia. Ini kalau bisa lihat, kamu lihat ini. Tadi kan kaitan musyawarah, ya toh? Bisa, Pak. Oke, sekarang ini. Coba Mbak Esti dibaca. Dilihat. Akhir itu mendapatkan almari barunya. Almari itu terbuat dari kayu dan ukurannya sangat besar. Edo ingin tahu berapa ukuran almari, maka ia mencoba menebak ukuran dan memastikan dengan mengukur menggunakan garis. Menurut Edo, tinggi almarinya 1,8 meter. Bila diubah ke sentimeter, kira-kira berapa ya? Terima kasih Mbak Esti. Ini tadi sudah musyawarah, akhirnya Edo ini memutuskan untuk mendapatkan lemari besar, lemari kayu, ya toh? Nah, ini ada pengukuran satuan panjang, dalam hal ini adalah kilometer, hektometer, desimeter, meter, dan sentimeter sampai milimeter. Nah, ini kaitannya dengan pelajaran matematika ini. Marilah kita lihat, kita cermati video berikut ya. Perhatikan semua nggih.
Bentar. Kok tadi pertama aku? Kakak. Assalamualaikum adik-adik. Selamat pagi dengan kakak. Hari ini kita belajar tentang materi satuan panjang. Perhatikan tangga satuan panjang berikut. Mulai dari KM, HM, DAM, M, DM, CM, dan MM. Suaranya terdengar tidak ini ya? Terdengar. Mbak Sita, terdengar tidak ini suaranya? Udah. Oh ya, dilanjut ya. Nanti tidak seperti yang dulu, tidak terdengar. Apakah itu semua? Yuk, perhatikan. KM adalah kilometer, HM hektometer, DAM diameter, M meter, DM desimeter, CM sentimeter, MM milimeter. Oke, kita belajar tentang mengenal hubungan satuan panjang. Perhatikan tangga satuan panjangnya, mulai dari kilometer, hektometer, gigameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kilometer ke hektometer adalah satu turun atau satu kali turun, kan? Satu turun dikali turun. Kilometer ke gigameter juga sama, satu kali turun. Kilometer ke dekameter jadinya adalah 2 kali turun, maka 2 kali turun dikali 100. Dekameter ke meter 1 turun kali yang 10, maka kilometer ke meter turun 3 kali, jadi 3 kali turun kali 1000. Jadi tiap satu turun kita kalikan 10. Lihat berikut. Hubungan yang kedua adalah perhatikan juga di tangga satuan panjangnya. Dari milimeter ke sentimeter itu adalah kita naik satu tangga, maka kita bagi 10. Sentimeter ke desimeter naik satu tangga lagi, kita bagi 10. Jadi milimeter ke desimeter naik 2 tangga. Naik 2 tangga dibagi 100. Begitu juga seterusnya. Jadi naik 1 kali tangga kita bagi 10. Naik 3 tangga dibagi 100.000, naik 4 tangga dibagi 10.000, naik 5 tangga dibagi 100.000, sampai naik 6 tangga dibagi 1 juta. Untuk jelasnya, kita latihan soalnya ya. 1 kilometer sama dengan 3 meter. Langkah pertama kita buat tangga satuan panjang, mulai dari kilometer
nanti sampai yang terakhir adalah milimeter. Kita mulai dari kilometer, kita cari, terus tujuan kita adalah ke gigameter. Berapa turun? 1, 2. Jadi turun 2 kali. Maka nanti dari kilometer ke gigameter kita kalikan 100. 1 kilometer sama dengan 1 kali 100 gigameter sama dengan 100 gigameter. Lalu yang kedua adalah 2 hektometer sama dengan desimeter. Sama kita buat tangga satuan panjang lagi, mulai dari kilometer sampai yang terakhir yang paling bawah adalah milimeter. Hektometer kita lingkari, terus kita sampai ke desimeter. Berapa kali turun? 1, 2, 3. Setiap kali turun, ingat kita kalikan 10. Jadi 3 kali turun kita kalikan 1000. 2 hektometer sama dengan 2 kali 1000 desimeter sama dengan 2000 desimeter. Berikutnya 300 cm sama dengan titik-titik meter. Sama lagi kita buat tangga satuan panjang, mulai dari kilometer sampai nanti yang paling bawah adalah milimeter. Kita dari sentimeter menuju ke meter, maka dari itu kita naik berapa kali? 1, 2. Naik 2 kali. Setiap 1 naik kita bagi dengan 10. Maka 2 kali naik dari sentimeter ke meter kita bagi 100. 300 cm sama dengan 300 dibagi 100 meter sama dengan 3 meter. Hal berikutnya, 30.000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Kita buat tangga lagi, mulai dari kilometer sampai nanti yang paling bawah adalah milimeter. Kita mulai dari meter, kita kali-kali. Tujuan kita adalah ke kilometer. Berapa kali naik? 1, 2, 3. Nah, dari meter ke kilometer naik 3 kali. Setiap 1 naik kita bagi 10. Maka bagiannya adalah dibagi 1000. 30.000 meter sama dengan 30.000 dibagi 1000 km sama dengan 30 km. Sampai di sini dulu adik-adik pertemuan hari ini. Sampai jumpa pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba anak-anak, tadi ada penjelasan dari video. Kira-kira ada yang belum paham? Ayo Mbak Esti. Halo Mbak Esti. Dengar tidak Pak Guru? Pak. Oh ya. Dari video tadi kamu perhatikan. Ini ya. Kalau naik
milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Itu dibagi 10. Kalau turun dari kilometer, hektometer, desimeter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, itu dikali 10 di setiap satu tangga, ya kan? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalau 2 kali naik berarti dikalikan apa? 100 dan seterusnya seperti pada video tadi. Nah, sekarang ini dilanjut tadi biar tuntas. Coba ya. Nih. Setelah mempelajari tangga satuan panjang, maka dapat kita simpulkan bila mengubah satuan panjang dari meter ke sentimeter, caranya seperti ini anak-anak, ya. 1 meter itu sama dengan berapa senti? Tadi kamu lihat ini tangganya ya anak-anak. Perhatikan dari meter ke sentimeter, ya toh? Berarti naik berapa? Meter ke sentimeter. Naik berapa tangga ini? 2. 1 atau 2? 2 tangga. Nah, 2 tangga berarti dikalikan berapa? 100. Jadi 1 meter itu sama dengan 10 kali 10 menjadi 100. Jadi tinggi almari Edo 1,8 meter. Lah, bila dikonversi menjadi sentimeter, maka 1,8 kali 100 itu menjadi 180 sentimeter. Ya. Begitu anak-anak penjelasan dari Pak Guru. Adakah pertanyaan anak-anak? Coba anak-anak, ada pertanyaan? Tidak. Coba untuk menyambung ini pada bahan ajarnya ini, coba dilihat lagi ini biar menguatkan pada anak untuk lebih paham. Ini adalah bahan ajar, coba perhatikan. Nih. Kelihatan tidak ini? Nih. Kelihatan. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari, adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Perhatikan. Agar lebih paham, marilah kita perhatikan penjelasan berikut. Ini benda dari kaca. Ini ada gelas, botol. Benda dari logam, ini uang, sendok, garpu. Benda dari karet, sepatu, ban. Gitu ya. Nah, benda dari kaca, coba anak-anak. Ada benda yang terbuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkok, kacamata, akuarium, jendela, peralatan laboratorium, kaca, memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Seperti tadi sudah di Pak Guru jelaskan tadi, ini hanya untuk penguatan biar kamu lebih paham nanti sebelum mengajarkan LKPD. Terus benda dari logam yang memiliki sifat kuat, dapat dibentuk dan penghantar panas. Benda dari karet, atau contohnya penghapus pensil, ya toh. Penghapus dari karet, ya toh. Ada sandal karet, bola, sarung tangan. Bagaimana sifat karet? Nah, itu tadi. Tadi apa? Lentur. Lentur boleh. Nih, menentukan pembentuk benda. Lemari dari apa, anak-anak? Kayu. Kardus dari apa, anak-anak? Kertas.
Kelas dari apa anak-anak? Kacang. Oh, terima kasih. Sudah paham ya. Sekarang ini PKN. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Nah, setiap bahan mempunyai sifat yang khas. Nah, perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Nih, kamu pernah ke sekolah kan dulu? Sebutkan bahan yang bisa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ada plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu anak-anak? Plastik. Apakah jumlahnya sudah cukup? Sudah. Terus apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran untuk membuang sampah di tempatnya? Sudah. Sekarang bagaimana cara meningkatkan kebersihan di kelasmu? Ayo. Coba. Mari kita simak musyawarah Bagas dan teman-temannya. Lah, ini hasilnya. Cara meningkatkan kebersihan sekolah. Ini coba sekarang Mbak Eli membaca lagi nih. Bisa lihat tidak ini cara meningkatkan kebersihan sekolah. Coba dibaca. Duh, kelihatan tidak? Sebentar. Coba ini. Bisa dilihat tidak Mbak Eli? Yang mantap. Ya, cara meningkatkan kebersihan sekolah dibaca. 1. Mengadakan lomba kebersihan antara kelas secara berkala. 2. Melaksanakan harian kebersihan bersungguh. 3. Saling mengingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. 4. Membuat bertema menjaga lingkungan sekolah. 5. Melaksanakan kerja bersih sekolah secara rutin. Terima kasih Mbak Eli Irmawati telah membacakan. Jadi untuk membuat sekolah kelas yang bagus, ini tadi contoh teman bersuara, ada beberapa kegiatan. Di antaranya mengadakan lomba kebersihan antar kelas, melaksanakan piket, mengingatkan kalau membawa sampah pada tempatnya, pada temannya, ya toh. Membuat poster tentang menjaga lingkungan sekolah dan melaksanakan kerja bakti di lingkungan secara rutin. Nah, ini hasil musyawarah. Sekarang berkaitan dengan muatan matematika. Kalian sudah mempelajari bahan pembentuk tempat sampah, ya toh. Tuh, sekarang ini tadi gambar yang matematika hubungan antar satu bahan. Ini hanya Pak Guru hanya mengulang saja. Kalau naik pada tangga apa namanya ini anak-anak, tangga apa? Ini Satuan panjang. nah, tangga satuan panjang. Kalau naik itu dibagi, kalau turun itu dikali. Ini dibolak-balik. Kalau tadi dalam video, ya toh, kalau naik dibagi, kalau turun dikali. Nah, dari milimeter, sentimeter, desimeter, meter, kilo, dekameter, hektometer, dan kilometer. Ini dipahami ya anak-anak? Ini penguatan saja untuk Anda. Ini baru kelas 3. Maksudnya ya ini kalau kau dapat dari milimeter, sentimeter, besok sampai SMP, SM, perguruan tinggi kamu akan hafal. Ya toh? Kalau pas bermain tuh
dibaca milimeter, sentimeter, dan seterusnya. Itu nanti kau biasa hafal. Begitu ya anak-anak? Tuh, coba perhatikan. Selanjutnya, nah ini sudah selesai. Nah, sebelum dilanjutkan, hari ini kamu tadi ternyata sudah banyak belajar tentang materi 3 mapel ya. Nah, sekarang Pak Guru kemarin sudah mengirim LKPD. Nah, untuk itu LKPD mohon dikerjakan nanti satu persatu atau salah satu nanti untuk menampilkan hasil dari kegiatan LKPD yang telah Pak Guru bagikan kemarin. Saya beri waktu 5 menit ya anak-anak ya. Ya. Coba mulai dari sekarang. Yang LKPD, Pak. Ya. Betul. Yang lembar kerja peserta didik seperti pada lihat Pak Guru lo. Sudah lihat ini? Nih. Mas Anung, Mbak Ferdina, mohon kameranya dihidupkan saja. Ya. Mbak Sita, kameranya dihidupkan biar kelihatan mengerjakannya. Mbak Ferbina Sita, bisa dengar Pak Guru? Sudah selesai, Pak. Sudah? Sudah selesai Mbak Umi? Selesai.
Ya, terima kasih. Coba sekarang, coba perhatikan dulu sebentar. Sudah selesai. Oke, coba kalau sudah selesai, coba coba ini yang lembar kerja, tabel pengamatan. Kamu tentu tadi sudah mengamati benda di sekitarmu ya. Coba Mbak Umi coba perhatikan ini. Ya, Sesuai dengan layar, nama benda, bahan pembentuk benda. Punyamu sudah dikerjakan belum? sudah. Nah, coba ditunjukkan di layar coba nih. Oh ya, terima kasih. Coba dibaca punyamu. Nama benda 1. Lemari, bahan pembentuk kayu. 2. Kardus, bahan pembentuk kertas. 3. Ember, bahan pembentuk plastik. Gelas, bahan pembentuk kaca. Bahan pembentuk karet. Tas, bahan pembentuk kulit. Sandal, bahan pembentuk karet. Terima kasih. Bahan Terima kasih. Ternyata Mbak Umi sudah paham. Setelah mengamati benda-benda di sekitarnya, dia tahu kalau kursi itu dari kayu, terus sandal itu dari plastik atau karet, maksud saya, terus tempat sampah itu dari plastik. Sudah. Sekarang dilanjut bergantian dengan temannya. Coba kamu lihat. Ini ada bahan pembentuk benda. Coba ini dilihat dulu sebentar. Bahan pembentuk benda. Tadi kamu telah mempelajari. Coba Mas Handaru, kamu lihat dalam LKPD yang ini. Dibaca saja punyamu. bahan pembentuk benda, kertas, sifat dan bahannya, mudah rusak dan mudah terbakar. Contoh bendanya, kardus, kayu, sifat dan bahannya, kuat, mudah terbakar. Contoh bendanya, lemari, plastik, sifat dan bahannya, tidak mudah pecah. Contoh bendanya, ember plastik. Kaca, sifat dan bahannya, kedap air dan tembus cahaya. Contoh bendanya, gelas, logam, sifat dan bahannya, kuat, dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik. Contoh bendanya, sendok, karet, sifat dan bahannya, lentur dan kuat. Contoh bendanya, ban. Terima kasih Mas. Ini tadi Mas Handari juga sudah paham, dia bisa menuliskan bahan pembentuk benda dan contohnya beserta sifatnya. Selanjutnya anak-anak, LKPD selanjutnya kegiatan belajar 2. Kalian sudah mengikuti kegiatan musyawarah tentang bagaimana cara meningkatkan kebersihan sekolah. Nah, ingat kembali kamu saat melakukan musyawarah. Tadi sudah Pak Guru menjelaskan ada tidak boleh memasakkan pendapatnya dan sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Coba Mbak Nafisa, coba jawabanmu dibaca saja. Yang kaitannya kegiatan belajar 2. Apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Boleh tidak Mbak Nafisa? Mic-nya dihidupkan. Boleh. Selanjutnya diteruskan nomor 2, kamu dibaca. 2. Mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Dengan memberikan pendapat saat bermusyawarah akan membantu memberikan kelompok atau masukan. Boleh. Dengan berpendapat akan
bisa mempermudah atau memberikan solusi pemecahan masalah gitu nggih. Semuanya ya. Sekarang yang ketiga, Mbak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat? Jika hanya satu atau dua orang yang memberi pendapat, maka hasil keputusan hanya disumber dari kedua orang. Betul. Semakin banyak masukan akan semakin bagus hasil musyawarahnya. Tapi kalau sedikit hanya kurang sempurna. Yang nomor 4. Apakah kita boleh memaksa pendapat saat musyawarah? Kita tidak boleh memaksakan dengan orang lain saat bermusyawarah. Betul, kita tidak boleh memaksakan. Kamu harus ikut saya, tidak boleh. Yang terakhir nomor 5. Tuliskan pengalamanmu saat bermusyawarah. Apakah menurut musyawarah sudah berjalan dengan lancar? Musyawarah berjalan lancar karena pendapat secara musyawarah mufakat. Boleh. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, nih, ini ada yang matematika ini. Coba ini, kamu telah mengamati tadi. Bisa buku, bisa doskrip dan sebagainya. Benda-benda yang ada di sekitar. Coba punyanya Mbak. Siapa ya tadi yang belum? Mas Anung, sekarang Mas Anung. Coba. Ayo Mas Anung. Nama benda di plastik tebakan 30 cm hasil pengukuran 27 cm. Tempat tidur tebakanmu 1 meter 50 cm. Hasil pengukuran 198 cm. Jam belajar 1 M. Hasil ukuran 97. Ubin lantai 37 cm. Hasil ukuran 90 cm. Sudah? Meja ruang tamu 97 cm. Ukuran 1 M. Sudah. Terima kasih. Nah, anak-anak, itu tadi kamu menebak benda-benda di sekitarmu, tapi ternyata setelah kamu buktikan, kamu ukur pakai penggaris atau mengukur meteran, ternyata tepatnya ada yang 40 cm, padahal tadi perkiraannya 37. Nah, itu. Nah, inilah anak-anak yang perlu kamu ketahui, perlu namanya praktek sehingga kamu sudah paham dengan itu. Anak-anak, sekarang Pak Guru bertanya, pada hari ini yang Anda pelajari apa saja anak-anak? Coba salah satu. Sekitar kita. Apa Mbak Esti? Benda di sekitar kita. Benda di sekitar kita. Benda di sekitar kita. Yang kedua, Musyawarah. berkaitan dengan musyawarah. Terus selanjutnya apa tadi? Mengukur satuan panjang. Betul. Nah, selanjutnya adakah yang belum Anda pahami anak-anak? Sudah? Nah, bagaimana rasanya? Bingung atau susah? Atau bagaimana untuk pada hari ini pembelajarannya? Paham atau Oh, alhamdulillah, tenang ya.
Nah, terima kasih anak-anak. Pada kesempatan hari ini mohon Pak Guru kepada anak-anak tetap rajin dan giat belajar nggih. Walaupun di masa pandemi, baik dari lewat membaca buku atau kiriman tugas dari Bapak Ibu guru, ya. Nah, anak-anak, kemarin Pak Guru sudah mengirimkan evaluasi, ya. Nah, untuk itu setelah ini nanti dikerjakan, ya toh, untuk dikumpulkan besok hari Rabu ya, hari Rabu. Atau kalau enggak ya hari Kamis. Atau kalau yang dekat nanti hari ini juga bisa dikumpulkan kalau sudah selesai. Tapi lebih baiknya karena besok itu masih PPKM. Dan nanti ngumpulkannya minggu ini aja ya. Begitu anak-anak? Gimana? Hari ini, Pak. Hari ini. Kalau bisa yang dekat boleh hari ini. Ya? Ya, terima kasih. Anak-anak boleh. Asalkan sekolah masuk ya. Anak-anak, marilah sebelum kita akhiri, nanti tugasnya dikerjakan di rumah, nanti dikirim nanti besok. Nah, sebelum kita akhiri, kita menyanyikan dulu lagu, ya toh? Tadi Pak Guru sudah menyimpulkan yang telah dipelajari apa tadi tentang kesetaraan satuan, musyawarah dan benda-benda di sekitar kita. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu daerah biar kita juga cinta pada tanah air dan daerah kita sendiri. Lagunya Cublak Cublak Suweng. Siapa yang sudah bisa anak-anak Cublak Cublak Suweng? Nah, coba untuk menyanyikan lagu Cublak Cublak Suweng. Semua dengarkan. Coba Mbak Esti, saya beri aba-aba, hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Cublak cublak suwang, suwange tenggelente, mambu ketunduk budel tak boleh lale supong, boleh akhir sir, sipong gelut, okom sir, sipong gelut. Terima kasih Mbak Esti. Anak-anak, demikian pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum diakhiri, tentunya Pak Guru banyak tutur kata yang tidak pas atau belum benar, minta maaf. Namun sebelum ditutup, mohon Mas Handaru menutup kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Silakan Mas Handaru. Mari teman-teman kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Demikian pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak dan kita semua. Dan dari Pak Guru, kami cukupkan sekian pembelajaran pada hari ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat mengerjakan tugas anak-anak. Ya Pak. Pak, mungkin Pak. Pak boleh keluar. Boleh. Pak, aku udah makan apa? Bahasa apa tak? Apa Mak? Recording stopped.